Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, permintaan yang keempat yang sangat baik, yang paling baik, permintaan orang-orang arifin tadi. Pertama, minta kepada Allah agar dijadikan hamba Allah semata. Hanya hamba Allah semata. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba Engkau semata. Yang kedua, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa melaksanakan hak-hakmu yang ada pada diri hamba ini. Nah, itu permintaan yang paling baik. Kenapa disebut itu paling baik? Karena kalau itu kabul permintaan kita, ibadah kita satu malam itu sama bernilai ibadah orang yang berjuang fisabilillah 40 tahun. Kalau kita ini bujur-bujur hamba Allah nang sejati, kita mampu melaksanakan hak-hak Allah pada diri kita, ibadah kita satu malam lebih baik daripada ibadah 40 tahun orang yang berjihad fi sabilillah. Nah, maka ini permintaan yang paling baik, afdalud doa, paling afdal permintaan orang arifin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-sidqu fil ubudiyyah a'la minal ikhlas fil ibadah. As-sidqu fil ubudiyyah, orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas, daripada orang yang ikhlas beribadah. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, tidak hamba yang lain, orang ini lebih tinggi daripada orang yang ikhlas beribadah. Fa kullu sidqin ikhlas wa laisa kullu ikhlas sidqun. Tiap-tiap sidik itu pasti ikhlas, dan belum tentu orang ikhlas itu orang yang sidik. Falladhi ya'malu lin-najati minan nar yu'addu ikhlasan wa kadzalika man ya'malu lil jannah wa la yu'addu sidqan fil ubudiyyah li'anna fihi mahazzan li nafsihi. Orang yang beramal sembahyang, puasa supaya terhindar dari api neraka. Nah, orang ini disebut ikhlas. Itu ikhlas. Orang yang beramal, beribadah dengan harapan supaya ke surga, itu disebut ikhlas. Tapi tidak bisa disebut sidik. Nah, tidak bisa disebut benar dalam kehambaannya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang beramal takut dengan neraka atau beramal mengharap surga, itu ada kepentingan dirinya. Ada kepentingan diri. Orang beramal supaya jangan masuk neraka, orang beramal supaya masuk surga, itu masih ada memikirkan kepentingan diri ngarannya. Orang nang bujur-bujur hamba Allah itu orang nang beramal tidak ada memikirkan kepentingan dirinya, hanya semata-mata menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nang bujur-bujur hamba Allah ngarannya. Wa inna ma sadaqa bil ubudiyyah may ya'malu imtithalan li amri aw ibtigha'a mardatillah aw hubban lillahi ta'ala aw ta'ziman li jalalihi. Hanya saja benar pada kehambaan seseorang itu orang yang beramal ibadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini sembahyang kada tahu surga neraka, pokoknya aku sembahyang ini melaksanakan perintah Allah. Nah, ini orang yang bujur-bujur hamba Allah. Atau mencari keridaan Allah. Aku sembahyang, aku puasa, aku bersedekah, kada tahu apa-apa. Yang penting aku supaya Allah senang dengan aku.
Nah ini contoh orang yang bujur-bujur hamba Allah. Au hubban lillah, aku sembahyang, aku puasa, aku ini, aku itu semata-mata karena aku cinta kepada Allah. Nah ini contoh hamba Allah yang sebenarnya. Au ta'ziman li jalali, atau membesarkan kebesaran Allah. Aku sembahyang, aku puasa karena tahu surga neraka. Aku sembahyang puasa karena mengagungkan Allah yang maha agung. Nah itu contoh-contoh orang yang beribadah yang benar-benar hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nang macam itu nang diminta oleh orang arifin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Auhallah ila Daud alaihi salam anna awaddal awidda ilayya man abadani bighairi nawal walakin liyu'tiyar rububiyyata haqqaha. Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam bahwa kekasih yang paling terkasih, ujar Tuhan, kekasihku yang paling terkasih adalah orang yang beribadah kepada aku tanpa mencari upah, tetapi dia beribadah kepadaku hanya untuk menunaikan hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Ini bujur-bujur orang yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Inya beribadah semata-mata menunaikan hak Tuhan. Karena pegang sembahyang beratus rakaat, beribu rakaat, aku cinta lawan Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Aku senang dengan Allah Ta'ala. Ini kadang memikirkan upahnya, kadang memikirkan balasannya, tapi yang dipikirkannya adalah ungkapan cintanya kepada Allah dengan ibadah itu. Wa fiz zabur, tersebut dalam zabur, man azlamu mimman abadani li jannatin aw narin law lam akhluq jannatan wala nara alam akun ahlan an uta. Tersebut di dalam zabur, tidak ada orang, ujar Tuhan, yang lebih zalim daripada orang yang beribadat kepadaku mengharapkan surga atau terhindar dari neraka. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku mengharapkan surga atau neraka. Jikalau aku tidak menciptakan surga, jikalau aku tidak menciptakan neraka, apakah aku ini tidak patut untuk disembah? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa orang yang beribadah mengharapkan surga itu dianggap Allah sebagai orang yang zalim. Zalim itu macam-macam tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi syirik kepada Allah, itu zalim paling besar. Yang halus-halus tuh banyak juga ngarannya zalim itu. Nah Allah menyebut orang yang beribadah kepada Allah mengharap karena surga itu dianggap Tuhan zalim. Sebab apa? Ujar Tuhan jakanya kadaku ulah surga amun disembahnya aku. Nah orang-orang yang bujur-bujur hamba Allah itu kadang mau macam itu. Nah itu yang diminta oleh orang-orang arifin tadi. Marra Isa alaihi salam ala ta'ifatin minal ubbad wa nahalu faqalu nakhafullah wa narjul jannah faqala lahum makhluqan khiftum wa makhluqan rajautum wa marra biqaumin akharin kadzalik faqalu na'budu hubban lillah wa ta'ziman li jalalihi faqala antum awliyaullah haqqan ma'akum umirtu an ukim. Nabi Isa alaihi salam lewat berjalan. Nabi Isa memang ketujuh berjalan. Ngarannya ke Al-Masih. Jalan. Bertamuan sekelompok orang beribadah. Kurus awak ketuhukan kalawasan beribadah. Jadi Nabi Isa, kenapa ikam nih beribadah sampai berkurus-kurus awak? Ujar mereka, kami beribadah nih wahai Nabi Isa, kami takut dengan neraka. Kami takut dengan neraka. Ujar Nabi Isa, makhlukan khiftum, makhluk yang kamu takuti. Kan neraka makhluk, makhluk yang kamu takuti. Nabi Isa tinggalkan kelompok tadi.
Nabi Isa terus berjalan lagi, bertamu pulang sekelompok orang majelis beribadah, kurus awak. Jar Nabi Isa, ikam beribadah kurus awak, ngapa garang beribadah? Kami hendak ke surga pang mati. Jadi kami beribadah lawan Tuhan. Jar Nabi Isa, makhlukan rajautum, ikam mengharap makhluk juga ngarannya. Kan surga makhluk juga. Nabi Isa tinggalkan lagi kelompok tadi. Jalan Nabi Isa. Ada pulang sekelompok lagi orang berzikir kepada Allah. Kurus awak sama kurusnya lawan yang tadi. Jadi Nabi Isa, apa itu lawan Tuhan berzikir sampai berkurus awak? Ujar mereka, na'buduhu hubban lahu wa ta'ziman li jalali. Karena kami cinta kepada Allah dan kami mengagungkan Allah, kami berzikir kepada Allah. Nah, karena kami cinta kepada Allah. Ujar Nabi Isa, antum awliyaullah, kalian inilah wali-wali Allah Ta'ala. Haqqan ma'akum umirtu an ukim, aku diperintahkan untuk berdiam bersama-sama kalian ini. Nah gitu nilai sebuah ibadah. Zikirnya sama, kurusnya awak sama, kurus juga awak. Tapi nasa ekung kurusnya karena takutan neraka, nasa ekung ini kurusnya karena kehendakan ke surga. Ini kurus karena rindu dengan Allah, karena cinta dengan Allah. Itulah aulia Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Nabi Isa disuruh bergabung, berkumpul dengan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Abu Hazim rahimahullah, inni la astahi an a'buda li thawab wal iqab fa akunu kal abdi su illam yakhaf lam ya'mal wa kal ajiri su illam yu'ta lam ya'mal. Abu Hazim rahimahullah berkata, aku sungguh malu bahwa aku beribadah mengharap pahala atau takut daripada siksa. Maka jadilah aku seperti budak yang jahat, jika tidak takut tidak beramal. Jika kada takut kada beramal. Dan aku tidak mau seperti buruh yang jahat, jikalau tidak diberi dia tidak bekerja. Nah jadi itulah inti daripada hikmah yang ke-77 ini, bahwa orang-orang yang arifin mereka minta kepada Allah agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Orang yang beribadah hanya menjunjung perintah Allah tanpa ada memikirkan balasan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian hikmah yang ke-78. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya rahmat ya habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.